Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai hak hidup seseorang sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun. Meski begitu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan pihaknya mendukung agar terdakwa kekerasan seksual pada anak agar dihukum maksimal sesuai undang-undang yang berlaku. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengambil pendekatan berbeda dalam menyikapi tuntutan mati dan kebiri pada predator anak Heri Wirawan. Komnas HAM menilai tuntutan hukuman mati dan kebiri pada terdakwa Heri melanggar hak asasi manusia. Hak hidup dinilai sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun. Meski begitu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan pihaknya mendukung agar terdakwa dihukum maksimal sesuai undang-undang yang berlaku. Kejahatan seksual, terutama yang menimpa anak-anak atau orang-orang yang di bawah umur, tentu saja tidak bisa ditoleransi. Karena itu Komnas HAM mendukung penerapan hukuman yang maksimal kepada pelaku kekerasan atau kejahatan seksual itu. Namun sesuai dengan standar hak asasi manusia, hukuman mati dan kebiri itu sudah lama dipersoalkan. Di tingkat internasional misalnya, gerakan penghapusan terhadap hukuman mati sudah lama digaungkan, dan Indonesia salah satu yang kemudian juga dimintakan untuk menghindari hukuman mati, juga hukuman kebiri karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam kesempatan yang sama, Taufan mendorong pemerintah agar memperhatikan rehabilitasi dan perlindungan para korban. Selain itu, Komnas HAM mendesak agar rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disahkan, agar kasus kekerasan seksual serupa pada anak tidak terjadi lagi. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana sebenarnya penerapan hukuman mati sekaligus kebiri pada pelaku pemerkosaan santriwati di Bandung, Jawa Barat? Kita sudah terhubung bersama dengan pakar psikologi forensik, ada Reza Indragiri. Selamat siang, Bang Reza. Assalamualaikum, Mas Alfat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Reza, kita tahu ada tuntutan mati dan juga sekaligus kebiri yang dituntut oleh JPU terhadap terdakwa. Apakah ini merupakan langkah tepat dari JPU? Saya orang yang terus terang mendukung pemberlakuan hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan yang amat sangat biadab seperti yang dilakukan oleh terdakwa ini. Saya juga pada dasarnya orang yang mendukung adanya penerapan kebiri bagi pelaku predator seksual. Namun yang membingungkan bagi saya adalah ketika hukuman mati dan kebiri ada dalam satu tuntutan yang sama dalam satu berkas itu. Kenapa saya bingung? Karena ada filosofi penghukuman yang kontras 180 derajat antara hukuman mati dengan kebiri. Hukuman mati kita pahami sebagai sebuah bentuk penerapan filosofi retributif. Mata balas mata, sakit balas sakit, penderitaan balas penderitaan. Dengan kata lain, seorang pelaku kejahatan ketika ditilik dari filosofi retributif adalah seseorang yang tak terampunkan sama sekali sehingga memang pantasnya dikirim ke liang lahat. Sementara kebiri justru merupakan bentuk penerapan filosofi rehabilitasi sekaligus reintegrasi. Artinya kebiri bukanlah bentuk penyiksaan, kebiri bukanlah bentuk penderitaan, tetapi kebiri justru merupakan bentuk penyembuhan agar pelaku ini suatu saat dapat bereintegrasi atau tengah-tengah masyarakat dan keluarganya. Baik. Nah, bagaimana mungkin otoritas penegakan hukum pada satu sisi membayangkan bahwa pelaku pantas dikirim ke liang lahat, tapi pada sisi yang sama justru berpikiran pelaku ini patut untuk dipertimbangkan dikirim kembali ke kampung halamannya. Dua bentuk penuntutan yang menurut saya sangat tidak bisa digandengkan sedemikian rupa. Oke, Bang Reza, ini JPU menilai bahwa hal ini sebenarnya sebagai bentuk antisipasi jika kemudian putusan hakim nanti di bawah tuntutan jaksa, artinya bukan hukuman mati. Nah, kalau ternyata hukumannya putusan tetap mati, apakah tidak perlu lagi kebiri atau tetap perlu menurut Anda? Bagaimana? Mari kita buka PP tentang kebiri. Di situ tertulis bahwa penyelenggaraan kebiri dilakukan setelah hukuman pokok diselesaikan oleh terpidana. Nah, sekarang bayangkan kalau hukuman pokoknya adalah hukuman mati, maka orang yang sudah mati itu untuk apa lagi dikebiri? Apakah kita membayangkan di alam barzah nanti dia tidak akan menjadi predator seksual? Kan tentu tidak demikian.
Nah, kalaulah memang hukuman mati dianggap atau diperkirakan tidak akan menjadi putusan hakim, maka bukankah ada hukuman berat berikutnya, yaitu hukuman seumur hidup. Jadi banting setirnya dari hukuman mati ke kebiri ini menurut saya sekali lagi sungguh-sungguh bentuk penyatuan dua tuntutan, penyatuan dua filosofi penghukuman yang sesungguhnya tidak bisa dilakukan. Baik, jika kemudian tuntutan ini dianggap sebagai tuntutan yang bisa menimbulkan efek jera, Anda sepakat dengan itu? Efek jera sesungguhnya akan bekerja kalau kita juga memenuhi dua sifat penegakan hukum lainnya. Jadi di samping kita bicara tentang berat ringannya hukuman, dalam konteks ini kita bicara tentang hukuman mati, maka dua sifat penegakan hukum lain yang harus terpenuhi adalah cepat dan ajab. Dengan kata lain, merupakan ekspektasi kita bersama ke otoritas penegakan hukum untuk memastikan bahwa proses hukum ini berlangsung secara cepat dan juga ajab. Hukuman atau tuntutan seberat itu tidak hanya diberikan kepada terdakwa Heri Wirawan, tapi juga kepada para predator seksual yang melakukan kejahatan serupa lainnya. Nah, kalau dua sifat penegakan hukum ini, yaitu cepat dan ajak juga bisa direalisasikan, pantas bagi kita untuk berharap bahwa kalau nanti dijatuhkan hukuman mati, maka hukuman semacam itu akan bisa memunculkan efek gentar, efek tangkal, sekaligus efek jera. Efek-efek yang Anda sebutkan tadi apakah kemudian bisa dicapai begitu jika kemudian tidak putusan hakim tidak sesuai dengan tuntutan jaksa? Apakah ada hukuman lain yang kemudian bisa memberikan efek yang sedemikian beratnya, samanya begitu terhadap terdakwa dan juga orang lain yang kemudian berpotensi untuk melakukan hal serupa? Berdasarkan studi diketahui bahwa pelaku kejahatan seksual termasuk kelompok narapidana yang paling sulit untuk disembuhkan. Dengan kata lain, tingkat resiko residivisme di kalangan pelaku kejahatan seksual termasuk kejahatan seksual terhadap anak luar biasa tinggi. Namun, studi yang lain menunjukkan bahwa ketika pelaku semacam ini dikenai tindakan kebiri, bukan hukuman kebiri. Ketika pelaku semacam ini dikenai tindakan kebiri, ternyata kemujaraban atau efektivitas perlakuannya bisa diandalkan. Itu artinya, kalau ternyata kebiri dikenakan kepada predator seksual, tentu saja tidak hanya kebirinya ansih, tetapi juga disertai dengan bentuk-bentuk penanganan lainnya, maka patut kita untuk berharap bahwa hitung-hitungan di atas kertas ini akan bisa mencegah pelaku mengulangi perbuatan jahatnya kembali. Pertanyaannya kembali ke masyarakat. Apakah kita sudi menerima predator seksual itu pulih lalu kembali ke tengah-tengah kita? Kembali ke masyarakat. Kalau masyarakat semangatnya adalah menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, maka sungguh baik apabila otoritas penegakan hukum bisa menyerap aspirasi itu, bisa menghayati suasana batin itu, sehingga juga mengartikulasikan tuntutan juga semaksimal mungkin kepada terdakwa di ruang persidangan. Baik, kalau memang ada studi yang mengatakan tadi disebutkan bahwa tindakan kebiri ini bisa menimbulkan efek jera yang cukup efektif, tapi di sisi lain Komnas HAM menilai ini tidak sesuai dengan azas HAM, hak asasi manusia. Tanggapan Anda? Saya memilih untuk mengajak kita semua melihat pelaku ini justru sebagai orang yang sudah merampas, yang sudah membanting luar biasa hak sekian banyak umat manusia. Wabil khusus umat manusia yang saya maksud adalah anak-anak. Nah, terhadap manusia yang sudah melakukan perampasan, yang sudah melakukan kebiadaban terhadap hak manusia sedemikian banyak, ditambah lagi dengan keluarganya, ditambah lagi sudah mengakibatkan teror yang luar biasa menakutkan bagi masyarakat luas, maka sudah sepatutnya lah kita perbincangkan hal ihwal terkait hak asasi manusia lebih dari sisi korban. Baik. Terima kasih Bang Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami. Kita akan tunggu nanti bagaimana putusan dari Majelis Hakim mengenai kasus ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dari sisi hukum pidana, tuntutan mati pada predator anak Heri Wirawan dinilai sudah sejalan dengan aturan yang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai tuntutan mati bisa menimbulkan efek jera pada calon predator anak di luar sana. Tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus pemerkosaan belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat mendapat apresiasi sejumlah pihak. Pihak keluarga korban mengaku lega terdakwa Heri Wirawan dituntut mati dan kebiri. Meski tuntutan itu dirasa tidak akan bisa mengobati rasa sakit hati dan rusaknya masa depan korban. Saya sangat mengapresiasi ya, karena itu harapan kami terutama keluarga korban. Karena walaupun hukuman mati ini sebetulnya tidak akan menghapus
rasa sakit hati keluarga atau harapan untuk anak-anaknya ya, karena bagaimanapun juga sakit hati ini seumur umur ya, bukan bisa turun temurun, ini menjadi catatan sejarah keluarga. Tapi paling tidak dengan putusan hukuman mati ya minimal mengobati lah rasa kesalahan, rasa marah, rasa sakit gitu. Sementara Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Aris Merdeka Sirait menilai tuntutan mati yang diajukan JPU pada terdakwa Heri bisa menjadi momentum yang menimbulkan efek jera pada calon predator anak di luar sana. Jadi Komnas Perlindungan Anak bukan berarti merestui hukuman mati, tetapi dimungkinkankah tuntutan JPU atau aspirasi masyarakat dikategorikan itu merupakan tindak pidana yang bisa diselesaikan atau dipertimbangkan oleh hakim. Nah, peristiwa-peristiwa ini kan supaya membuat efek jera. Dari sisi hukum pidana, JPU dinilai tidak menyalahi aturan apapun dalam hal pemberian tuntutan mati dan kebiri, karena JPU membuat tuntutan berdasarkan sudut pandang korban. Kalau melihat dari rekonstruksi pasal dan kemudian juga melihat dari perbuatan terdakwa yang dalam konteks hukum pidana, sekali lagi hukum pidana itu adalah untuk kemudian menjaga tata tertib atau tata nilai dalam masyarakat, maka menurut saya tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di kejaksaan. Tinggal bagaimana nanti hakim menilai apakah memang ini layak untuk kemudian dihukum mati atau tidak. Meski begitu, publik masih harus menunggu apakah tuntutan mati dan kebiri terhadap terdakwa Heri sang predator anak masuk dalam pertimbangan putusan majelis hakim nantinya. Tim TV One mengabarkan.